Hari ini kita firmannya akan dibawakan oleh Bang Ardi. Sedikit perkenalan tentang Bang Ardi. Bagi yang belum tahu, ini Bang Ardi ini kakak-kakak pembimbing YG juga. Terakhir kapan ya Bang Ardi ya ikutan YG sama kita ya Bang? Kapan ya Bang? Ini 2020, Iya. 2019, 2018, kayaknya 2017 deh. Yang waktu 2017 itu ya. digabungkan jadi Youth Camp ya. Yang pertama kali ganti nama jadi Youth Camp. 18 Bang. Oh 18 berarti, 2018. Itu yang camping di PGI ya? Itu 17, iya. Youth Camp ya. PGI ya. Asih, yang barengan HUT. Oh, yang di Kinasi. Iya, yang ya. Oh iya, Kinasi sempat ikut. Yang di Kinasi. Tapi namanya di situ diubah jadi Youth Camp kan, tetap bener ya? Iya, ya, 2000. Ya, yang waktu itu ulang tahun nasional ya. Oh, yang ke-50 ya. Iya, jadi teman-teman, adik-adik ini kita sama Bang Ardi udah lama nggak bersua, udah lama nggak ketemu. Kita hari ini akan bareng-bareng lagi discuss-nya sama Bang Ardi. Ya, aku juga kangen sih Bang dengar Bang Ardi sharing firman Tuhan hari ini. Oke, Bang Ardi, waktu persilahkan. Yap, thank you Bu. Yap, bisa di-share yang orange biar di-press. Ya, sambil nunggu screen share dari Bu Calvin ya. Ya, aku pertama kali ikut Youth Gathering tahun 2010. Ini kaos yang pertama kali aku ikut. Walaupun Youth Gathering sendiri setahuku sih mulai tahun 2008. Jadi ya 2 tahun setelah itu diadakan dan ya aku mulai join. Aku bisa join karena aku aslinya orang Karo dan waktu itu kuliah ke Jakarta di UNJ jurusan bimbingan dan konseling tahun 2008. Cuman baru kenal ke Navigator sekitar 2009 dan 2010 baru join Youth Gathering. Yap, itu untuk nama. Dan by the way, seperti yang tadi udah disampaikan di awal-awal dan mengingatkan sekali lagi buat teman-teman yang baru join, boleh minta tolong namanya di rename, di depan umurnya dulu, dan baru namanya. Bisa nama panggilan aja, nggak usah nama lengkap. Dan dari itu kita bisa lihat kalau ya aku sekarang sudah 30 tahun. Dan ya latar belakang tadi orang Karo dan kuliah di UNJ. Sekarang aku, mungkin sebelum sekarang ngapain, aku bimbingan konseling. Jadi itu adalah kuliah untuk menjadi guru BK atau guru BP di sekolah. Dan aku pernah kerja di daerah Tebet ya, ataupun Kuningan. Itu dulu di dunia entertainment, terus jadi guru, tapi tidak pernah jadi guru BK sebenarnya. Karena aku selalu dapat kesempatan aku malah mendapat kesempatan untuk mengajar TK, SD gitu, dan pernah di Papua juga secara di atas kertas itu setahun, itu di pelosok banget, dari Jayapura sendiri harus masih naik pesawat dan jalan darat lagi, jadi itu jauh banget dari pusat kota. Ya, di sana pun aku ngajar pre-kindergarten ataupun sebelum bahasa Indonesia apa ya? Playgroup ya? Itu juga bukan bahasa Indonesia sih. Ya, jadi malah ngajarnya TK gitu. Tetapi secara pengalaman di kuliah, memang aku sendiri, Bang Ardi sendiri itu lebih cocok sebenarnya membahas sesuatu untuk usia umur remaja ya. Mungkin di antara kalian beberapa belum remaja, karena remaja itu sebenarnya kalau dikaitkan dari umur, itu di atas 15, bahkan sekarang 16. Itu sedikit berubah-ubah tergantung teorinya dan tergantung orang yang mengemukakan teori itu. Nah, jadi sebelumnya saya mungkin akan minta maaf terlebih dahulu buat teman-teman yang di bawah 15 tahun. Jika nanti tidak terlalu mengerti, saya minta maaf dan silahkan tanyakan saja ya. Jadi tidak usah ragu-ragu, kalau bingung silahkan dipotong. Dan mungkin sudah dilakukan, mungkin kalian sudah terbiasa ya untuk ikut Zoom meeting seperti ini di sekolah, di mana di Navigator sudah terbiasa dengan on-off kamera atau on-off audio. Silakan feel free, kalau nggak ada
suara-suara yang mengganggu di sekitar kalian, silahkan open audio aja, tidak masalah. Karena ketika kalian mungkin nyeletuk secara refleks ya, itu sebenarnya bisa menambah pemahaman kita kadang-kadang. Walaupun itu bertolak belakang ya, walaupun apaan sih nggak cocok banget. Nah, itu membuat kita justru bisa mengarahkan pemikiran kita ke arah apa yang sebenarnya dibahas gitu. Jadi feel free, tapi dengan catatan tidak ada suara-suara yang mengganggu di belakangnya. Oke, dari permainan tadi, aku sih melihat tidak semua yang buka cam. Jadi ya kita tidak tahu seberapa antusias untuk pertemuan hari ini. Tetapi apapun itu sebenarnya apa ya? Yang penting kita sudah ada di sini. Nah, poinnya sebenarnya bukan materi, poinnya sebenarnya bukan Bang Ardi, bukan Bang Aldo, tapi poinnya di sini adalah kita bersama-sama dan nanti kita bahas apa pentingnya dengan kita bersama-sama di sini. Ya, sebelum kita mulai, kita doa dulu untuk pembukaan firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kiranya kasih-Mu dan kebijaksanaan-Mu menyertai kami senantiasa, dan kiranya Engkau yang bertahta di acara pertemuan Youth Gathering di sore hari ini, walaupun lewat Zoom, tetapi kami percaya ini adalah kehendak-Mu dan Engkau akan menaunginya dengan Roh Kudus-Mu. Berkati Tuhan setiap hati kami, agar apa yang kami bahas ini semata-mata untuk mengenal Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, by the way, sebelum kita lanjutkan, mungkin kalian sudah bisa sense sendiri ya. Aku sebenarnya gugup sekali ini, walaupun kita dari Zoom, tapi terus terang aku cukup gugup. Pertama, aku mungkin lupa sebagian dan mungkin belum kenal sebagian, dan itu membuatku lebih harus berhati-hati ngomong gitu, dalam arti aku masih belum terlalu kenal gaya bahasa apa yang akan cocok dengan teman-teman semua. Di sini sudah ada judulnya, kita bisa lihat ini orange sekali. Ini sebenarnya adalah template dari Google Slide, jadi aku tidak mengerjakan apa-apa dari desainnya ya. Aku ada sedikit masukin shape nanti, tetapi ya itu gampang sekali. Maksudku presentasi seperti ini mungkin akan lebih banyak kalian lakukan mungkin di belakangan ini karena belajar jarak jauh. Jadi kalau kalian kurang menarik, silahkan bisa hubungin Bang Aldo. Bang Aldo, aku mau bantu dong tim kita untuk bikin slide yang lebih bagus. Nah, kita sangat open karena apa ya? Kita mau membuat komunitas ini bukan komunitas satu arah gitu. Bukan dari Bang Aldo ke kalian semua, bukan dari Bang Jerry atau Mas Abraham, Bang Calvin, Kak Joan, dan Kak Audrey, dan semua kakak-kakak lainnya. Itu tidak serta-merta satu arah dari mereka atau dari saya juga ke kalian. Tetapi di zaman sekarang ini, aku yang berlatar belakang guru percaya sekali bahwa kadang-kadang kalian lebih tahu dari kami. Kalian lebih tahu dari guru kalian. Aku yakin sekali itu. Bahkan juga kalian tahu orang yang lebih menarik, lebih dalam menjelaskannya, lebih menarik dalam presentasinya dibanding guru-guru kalian. Itulah kenapa kalian bisa lebih ngerti daripada guru kalian, karena kalian lebih cepat tanggap dengan perkembangan zaman. Nah, itu nanti berkaitan dengan hal yang kita bahas. Tapi kita kembali ke judulnya dulu. My Parents and I. How to Understand My Parents and the Way They Love Me. Kenapa itu penting kita bahas hari ini? Karena pertemuan bulan lalu itu sudah dibahas sama Kak Audrey. How to deal with my parents ya, yang part pertama. Nah, tapi kira-kira itu kan judulnya saja. Ini kira-kira akan melengkapi. Aku harap sih seperti itu. Karena bulan lalu aku tidak ada di sana. Jadi aku hanya mendapatkan garis besarnya dari teman-teman yang di tim di sini. Dan poin penting adalah how to understand my parents. Nah,
kita cenderung sering luput akan fakta itu. Kita belum mengerti tentang orang lain, tapi kita udah berkeluh kesah, kita udah menghakimi atau bahkan ngata-ngatain orang, padahal kita belum mengerti tentang mereka. Terus yang kedua, and the way they love me. Ini juga menarik. Kenapa? Karena cara seseorang mengasihi kita, belum tentu kita terjemahkan itu adalah sebuah kasih. Dan ini menjadi sangat menarik dan rumit gitu. Dan kalau buat teman-teman mungkin, ini maksudnya apa sih? Tidak apa-apa, silakan gunakan fitur chat atau silakan seperti tadi mau bertanya, open mic, silakan. Oke, next dulu, Bang Calvin. What do you remember from last session? Itu judulnya yang kemarin, How to Deal with My Parents by Kak Audrey. Boleh open mic atau boleh di chat ya. Silakan bagi yang ingat, saya tunggu 2-3 menit. Kira-kira teman-teman masih ingat seperti apa ya? Kalau tidak ada juga tidak apa-apa, tapi aku akan nunggu sekitar 1,5 menit lagi. Sebenarnya bisa sambil di next slide-nya, Kak. Karena Bu Calvin. Yap. Itu kira-kira kesimpulan dari sesi minggu lalu. Itu kesimpulan apa yang aku tangkap dari membaca slide-nya. Tapi belum tentu sebenarnya itu maksud Kak Audrey. Tapi kira-kira di sini, don't blame yourself, don't blame your parents. Nah, itu tadi kembali ke di judul kecilnya, The Way They Love Me, gitu. Dan belum tentu kita sepaham dengan orang tua kita. Oke, kayaknya dari chat juga nggak ada ya. It's okay. Yep. Oke. Nah, di sini kita bisa baca ayatnya sendiri. Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Itu kesimpulan dari sesi minggu lalu. Dan ayat ini nanti ada ayat pendukung yang kira-kira serupa isinya dengan ayat yang ada ini. Jadi coba diingat-ingat, poin besarnya jangan menghakimi, jangan menghukum supaya tidak dihukum. Oke? Oke, intinya kalian sudah punya gambaran ya. Yap, next slide. Ya, silakan Kak. Nah, sekarang ada pertanyaan. Let's think. Think artinya, ini sebelum pertanyaannya kita bahas dulu. Apa sih perintahnya nih? Let's think. Kalian pernah berpikir tidak? Ketika mengerjakan sesuatu, misalnya soal matematika, berpikir itu adalah proses yang tidak kelihatan. Tetapi kalian tahu kalau kalian melakukannya atau tidak. Nah, jadi aku tidak akan tahu kalian melakukannya atau tidak, tapi kalian pribadi-pribadi tahu. Nah, jadi let's think and answer some questions. Pertanyaan pertama, how do I see my parents? Who are they for you? Kira-kira ini seperti ini ya. Orang tuaku adalah sahabat bagiku, bagi yang merasa orang tuanya adalah sahabat. Orang tuaku adalah life support, karena kalau orang tuaku nggak ada, aku juga nggak bisa hidup lagi. Tapi ada juga orang bilang, I hate my parents. Aku benci orang tuaku. Karena mereka tidak bertanggung jawab. Ada juga kan, kita sering, tidak tahu ya, kalian mengkonsumsi berita seperti apa, tapi ada aja berita yang kita dengarkan kalau orang tua yang tega melakukan hal-hal yang buruk pada anaknya. Bahkan ada yang membuang anaknya yang baru lahir, seperti itu. Well, itu semua masing-masing kalian bisa memikirkannya. Dan coba pikirkan, siapa orang tua kalian untuk diri kalian? Gimana ya? Kalian memaknai orang tua kalian itu siapa sih gitu? Silakan berpikir aja dulu, berpikir. Karena
sebelum berpikir jawabannya tidak akan muncul gitu. Sambil kalian berpikir, aku bisa share sedikit tentang aku dan orang tuaku. Yang pertama mungkin dengan ini highlights-nya aja ya, pasti banyak hal yang terjadi gitu. Tetapi dari generasi ke generasi, mungkin kalian lihat di namaku itu 30. Kembali ku ingatkan umurku 30. Berarti orang tuaku kira-kira 2 kali lipat atau berapa gitu. Tapi memang orang tuaku sekitar 58 tahun sekarang. Artinya generasi di atasku itu lebih tua, umur 50-an tahun. Generasi di atas mereka, kakekku, orang tua mereka, itu pasti lebih tua lagi. Atau bahkan sekarang ada yang sudah meninggal kakek nenek. Dan kalaupun mereka masih hidup, mungkin sekarang 80-an tahun dan gimana. Pada zaman itu, ini aku hubunganku dengan ayahku ya. Pada zaman itu orang percaya belum sebanyak kita ini. Dan kemajuan zaman juga belum sebanyak kita. Waktu itu aku sangat bangga, waktu aku kecil sangat bangga kalau kakek kita adalah seorang dukun. Dan karena dia seorang dukun, dia punya kemampuan-kemampuan supernatural gitu. Dan itu diturunkan ke ayahku, bapakku. Dan bapakku juga ingin membawa aku ke sana gitu. Itu satu yang bisa kalian bisa catatan sebagai bagaimana kalian melihat orang tua kalian ya. Itu hanya contoh pembanding story, pembanding cerita. Nah, mungkin beberapa di antara teman-teman dekatku, nggak tahu Bu Calvin ingat atau enggak, tapi aku udah pernah cerita maksudku ke teman-teman dekatku, kalau aku dulu itu sekitar usia SMP atau SMA, persisnya aku lupa, itu aku sudah apa ya? Itu apa sih istilahnya? Pokoknya nggak mempan gitu, ditusuk jarum, kena pisau, itu nggak mempan. Itu di umur aku SMA. Bayangkan kenapa tadi aku relate ke orang-orang SMA, aku bilang yang remaja ke atas, ya karena aku banyak juga menelaah kejadian-kejadian di hidupku ya di umur segitu. Aku mulai mengerti artinya kehidupan di umur segitu. Nah, bayangkan di umur SMA, aku diserahkan kepada roh-roh seperti itu oleh orang tuaku. Nah, dan kalau ibuku, aku dulu sangat apa ya? Aku dulu tuh sangat jarang di rumah, sangat malas di rumah. Aku tertarik main gitar, aku tertarik musik, aku tertarik sepak bola. Tetapi satu pun dia tidak mengizinkan aku untuk les ataupun memperdalam ilmuku itu. Nah, poinku apa? Poinku, kalau aku gali dan kalau aku ingat-ingat dan caraku melihat orang tuaku seperti itu, yang ada hanya aku akan membenci mereka. Karena lihat orang tuaku, dia menyerahkan aku pada iblis. Ibuku, dia menghalangi aku dari hal-hal yang membuat aku mungkin menjadi orang yang lebih punya keterampilan gitu. Nah, jadi sekarang tadi dari presentasi dari tugas yang ingin aku ajak kalian lakukan itu adalah silahkan pikirkan kira-kira how do you define your relation with your parents, at least for now, karena kita belum masuk materi apa-apa. Tapi materi ini akan menjadi relate ke kalian kalau kalian melakukan itu dengan diri kalian sendiri. Nah, kalau misalnya kalian tidak melakukannya, nanti ke depannya materi yang akan kita bahas mungkin tidak akan tidak akan menarik dan tidak nyambung jadinya. Oke, kalian bisa catat jawabannya di kertas. Bisa sharing juga kalau percaya, tapi mungkin nanti aja di kelompok kecil. Nanti di akhir kita akan masuk kelompok kecil. Silakan sharing, silakan catat jawaban-jawaban kalian di catatan kecil. Mungkin poin-poin pentingnya saja. Kalau memang kurang sesuai, mungkin tidak ada catatan di sekitar, ya bisa dicatat di laptopnya atau di HP-nya. Oke, next slide dulu, Bu. Nah, the privilege. Dari maknanya ini adalah keistimewaannya, ataupun privilege itu ada yang bisa artikan buat kita dalam bahasa sehari-hari. Itu kekhususan atau keistimewaan atau apa ya? Cuman lo yang punya gitu. Dalam arti
Dalam arti apa ya? Kalau aku analogikan itu mungkin adalah sebuah harta gitu. Dan harta itu yang bisa akses cuma diri kamu sendiri. Dan ini berkaitan dengan sebelum-sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, yang 2 pertanyaan itu. How do you define your relation with your parents? It could be your privilege, it could be your hatred gitu. Bisa jadi kebencian, tapi bisa jadi keistimewaan. Dan apa yang kita anggap istimewa itu berbeda-beda gitu. Dan apa ya? Dan ada yang merasa hubungannya dengan orang tua itu adalah sebuah keistimewaan karena dia akrab sama orang tuanya adalah orang tua yang baik dan lain-lain. Tetapi aku ingin share tambahan lagi lanjutan dari storyku. Aku kenal Kristus ataupun aku kenal Tuhan itu pada ketika ayahku ketika ayahku membawa aku ketika aku sudah tahan benda tajam itu, di situ aku sudah mengaku terima Kristus. Artinya, aku tidak terima Kristus dari orang tuaku. Waktu aku SMA, aku ikut kelompok kecil. Nah, kenapa aku bisa ikut kelompok kecil itu? Karena kakak kandungku, dia sudah ikut kelompok itu terlebih dahulu, dan dia menyarankan, merekomendasikan aku, endorsement katanya kalau zaman sekarang, agar aku bisa ikut kelompok itu. Seperti ini, saat itu aku sudah terima Kristus dan ketika itu aku dicobai dan aku dibawa bapakku ke dukun itu agar aku bisa tahan dengan benda tajam. Aku sadar sekali gitu, ini bukan hal yang benar, ini bukan kebenaran. Dan ketika aku didoa-doain dengan mantra-mantranya itu, aku membaca doa Bapa Kami, bayangkan. Karena betapa aku kayak sangat bingung gitu. Aku harus menghormati orang tuaku. Mungkin bulan lalu sudah dibahas, hormatilah orang tuamu gitu, supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan. Aku bingung sekali. Aku mau ngikut siapa ini? Orang tuaku atau aku sudah mengaku terima Kristus? Well, maksudku, kalaupun kita sudah mengaku terima Kristus, roh yang tidak baik di sekitar kita, roh iblis yang tidak baik di sekitar kita, itu juga dengar. Jadi ketika kamu mengaku orang percaya, sekalipun ini adalah hal yang sangat pribadi ya, yang kamu lakukan, itu selalu 3 orang yang mendengar. Diri kamu sendiri, Tuhan itu sendiri, dan iblis gitu. Dan ketika iblis tahu kalau aku tidak sepenuh hati, well, dengan sangat mudah dia akan masuk gitu. Dan selain itu, privilege ini sendiri setelah bagaimana kita mendefinisikan hubungan kita dengan orang tua, itu bisa privilege, itu bisa juga tidak. Tetapi privilege lain, keistimewaan lain yang kita dapatkan dengan memiliki orang tua seperti mereka. Pertama, mungkin orang tua kalian adalah orang yang percaya Kristus. Karena kita di komunitas ini, dan ya aku kenal dengan beberapa orang tua kalian yang mereka juga secara tidak langsung pernah menjadi mentorku atau pembicara di acara navigator yang aku ikutin. Itu sebuah privilege buat kalian yang aku dulu tidak punya. Terus misalnya, tidak semuanya ya, tetapi ini mungkin terjadi di antara beberapa kalian, orang tua yang keuangan keluarga kalian itu cukup baik. Orang tua yang memiliki keuangan cukup baik. Dalam arti, kalian bisa akses pendidikan yang baik, gadget yang cukup, gadget yang memadai untuk kita melakukan meeting ini, untuk melakukan kegiatan sekolah. Itu keistimewaan kalian. Misalnya, seterusnya, kalian bisa berkesempatan melatih keterampilan lain, misalnya bahasa Inggris. Aku yakin sekali, semua di antara kita di sini lebih baik bahasa Inggrisnya dengan aku di zaman SMP. Karena ya aku dari kampung, aku tahu banget itu bahasa Inggris itu susah banget waktu itu. Terus yang keempat, akses kalian ke kalian tinggal di kota-kota, kalian mungkin tidak semua, tapi ini aku mengeneralisir ya, secara umum. Kalian tinggal di kota besar. Dengan tinggal di kota-kota besar, kalian melihat lebih banyak hal dibanding waktu aku di Papua. Apa itu mall? Mereka nggak ngerti. Apa itu game? Apa itu PS? Mereka tidak ngerti.
Dan bahkan itu tidak pernah ada di otak mereka. Apa yang aku maksud? Hal yang menarik buat kalian dan hal yang menarik buat orang di Papua itu jelas sangat berbeda waktu itu. Dan poinku seperti apa ya? Mungkin ini akan jadi kayak sulit gitu. Artinya, kalian lebih punya banyak option untuk kehidupan di masa depan. Kalian lebih punya banyak pilihan di masa depan. Karena apa? Kalian punya banyak pengaruh di kota besar, kalian punya banyak pilihan. Sedangkan buat siswa-siswa yang aku ajar di Papua dulu, cita-citamu apa? Paling tinggi itu tukang ojek. Karena orang yang punya motor di sana itu udah keren banget. Nah, walaupun ada juga dokter-dokter yang dalam apa ya, dalam program pemerintah yang datang ke sana, mereka nggak tahu, nggak terlalu ngerti dokter itu apa dan apa. Kalian mungkin sekarang privilege yang ingin aku sampaikan, kalian sekarang punya opsi cita-cita untuk menjadi apa? Bisa menjadi gamer sekarang sudah menjadi cita-cita. Bisa menjadi dokter, bisa menjadi ahli coding, bisa menjadi hal-hal yang kalian sudah tahu. Mereka tidak tahu. Dan mereka di sana, bahkan aku ada yang tahu itu umur 15 sudah punya anak gitu di Papua sana. Nah, aku hanya ingin menekankan kalian punya privilege dan kita ini fokusnya ke sana. Dan kembali, let's think. Silahkan pikirkan apa yang menjadi keistimewaan yang kalian punyai sekarang. Terus selanjutnya, keistimewaan yang ingin aku ceritakan itu adalah mungkin ini tetap ya membuka opsi kalian untuk masa depan. Kalian punya kesempatan jalan-jalan misalnya. Misalnya kalian tinggal di Jakarta, kalian bisa ke Bandung. Misalnya kalian di Jakarta, kalian ke Surabaya atau ke Medan atau ke Kalimantan atau bahkan ke Singapura, ke luar negeri. Kalian melihat daerah lain gitu. Kami waktu itu untuk jarak sekitar 3 km atau 5 km naik ojek itu biayanya 250.000 di Papua. Aku hanya membandingkan betapa mudahnya kalian untuk punya wawasan baru dengan pindah tempat, pindah ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Apalagi ke luar negeri. Mungkin ada yang bisa share kalau kalian pernah ke luar negeri ya, nanti di kelompok kecilnya. Aku pernah ke Singapura ya beberapa kali, karena aku di Batam di sini, itu dekat dengan Singapura. Mungkin kalian merasakan yang serupa dengan aku. Tetapi ketika kita masuk ke Singapura, itu seolah-olah kita sedang masuk ke apa ya? Ke masa depan. Kami selalu bikin istilah itu di sini. Ke masa depan kira-kira 20 tahun di depan. Itu dari segi pembangunan kota mereka, fasilitas negara mereka. Dan ya itu aku bersyukur. Itu juga privilege buat aku, keistimewaan buatku. Pernah seperti itu. Artinya, coba hitung gitu keistimewaan yang kalian punyai, dan tadi juga hubungan kalian dengan orang tua. Nah, terus kita akan bahas pertanyaan selanjutnya. Silakan, Bu. Next slide. Nah ini pertanyaan selanjutnya. So, how do I feel loved by them? Dengan tadi kalian sudah pikirkan hubungan kalian dengan orang tua kalian, dengan privilege kalian punya banyak kesempatan, kalian dikasih kehidupan yang cukup, kalian punya orang tua yang percaya. How do I feel loved by them? Tidak necessary kalian harus merasakan kasih mereka ya. Mungkin sudah ada semua hal itu, kalian tidak pernah merasakan kasih orang tua. Belum ke sana sekarang case-nya. Tapi kalaupun kalian tidak pernah merasakan kasih orang tua kalian, tidak apa-apa, tapi silahkan dipikirkan dulu. Terus, how do I love them? Kalau kalian memang sudah merasa dikasihi orang tua kalian, well, how do you love them back? Nah, tapi ini memang tidak usah dijawab dulu, karena keep your answer for yourself for now, but please write it. Tolong dicatat atau diingat-ingat, karena nanti akan lebih seru di bahasan kelompok kecilnya kalau kalian bawa jawaban ini. Silakan, next, Bu. Ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan ini. Who am I in this family? Terus dengan semuanya itu tadi, siapa gue di keluarga ini gitu. Gue cuman anak, gue cuman a son, gue cuman a daughter. I'm only child. Gue cuman anak-anak di sini. Apalagi tadi kita udah lihat daftar umurnya ya. Aku coba cek.
dari 11 tahun nih, yang paling muda dan yang paling tua ya 30 tahun. Ya aku juga masih anak gitu. Siapa aku di keluargaku? Kakak-kakak pembimbing ini pun semua masih anak-anak gitu. Dan dalam hal ini aku ingin cerita satu hal yang mungkin kayak trigger kamu gitu ya, trigger kamu biar kamu berpikir kalau it's hard to be a child, it's also hard to be a parent. Sulit menjadi seorang anak, sulit juga menjadi orang tua. Tanya Mas Abraham. Dia pasti punya banyak ketakutan untuk memelihara anaknya yang masih kecil gitu. Dia akan, ini aku hanya mencontohkan Mas Abraham, tetapi fakta ini aku dapatkan dari kakakku. Kakakku yang pertama itu sudah punya 2 anak, dan aku 2 kali ke tempat mereka. Kebetulan mereka tinggal di Jordan, Timur Tengah. Aku 2 kali ke sana. Untuk anaknya yang pertama dan anak yang kedua, aku ke sana untuk menemani mereka di masa lahiran. Jadi aku tahu betapa sulitnya dia ketika mengandung, melahirkan, dan betapa rasa takut mereka itu, am I a good parents gitu. Dan ya kakakku yang kedua juga waktu itu di Bandung, ya mereka sangat seperti itu, selalu bilang ketakutan mereka menjadi seorang orang tua. Kita kembali ke tadi. It is hard to be a child. Sulit menjadi seorang anak, sulit menjadi seorang orang tua. Tapi mana yang lebih sulit menurut kalian? Pasti lebih sulit menjadi orang tua. Karena kalian masih dalam tanggung jawab mereka. Jadi sepertinya, misalnya kalian nggak punya uang untuk makan, itu kan nggak kepikiran. Tapi kalau orang tua nggak punya, tapi kalau seorang orang tua nggak punya uang untuk makan, apalagi dia sudah punya anak, wow, itu mungkin mereka akan sangat stres banget gitu. Tapi sebenarnya aku bisa bilang semua orang tua itu mengasihi anaknya. Bahkan orang tua yang membuang anaknya itu mengasihi anaknya, tetapi dengan cara yang salah. Nah, aku di sini ingin menggali juga, kalian bisa menggali orang tua kalian. Kira-kira orang tua kalian, menurut kalian, mengasihi kalian dengan cara yang benar atau cara yang salah? Orang yang membuang anaknya itu menurutku, karena dia sangat mengasihi anaknya, dia nggak mau anaknya menderita dalam dia bertumbuh nanti, dalam dia menjadi anak-anak, tidak berkecukupan, tidak punya apa-apa, dan akhirnya mereka orang tua yang mengasihi anaknya itu akhirnya membuang. Well, itu sangat di luar konteks memang. Aku percaya sekali di antara kita semua, tidak ada orang tua kalian yang pernah melakukan itu. Tidak usah orang tua kalian, mungkin tante atau kakak yang di sekitar kalian ya, yang keluarga dekat banget, aku mungkin bisa jamin tidak ada gitu. Karena itu tentu cara mengasihi yang salah. Nah, karena itu, next Bu. Ya, aku yakin sekali kalian sudah sering mendengar ini, bahkan ada lagunya. Ini dalam bahasa ERV ini easy to read kalau nggak salah, easy to read version. Ya, you are young. Kamu memang, atau bahasa Indonesia ini dari lagu ya. Mungkin aku tidak akan hafal dengan benar terjemahan bahasa Indonesianya yang resmi. Tapi jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan. Itu singkatnya. Teladan dalam apa? Nah, di sini kita bisa baca. Aku bacakan sekali ya dalam bahasa Inggris ya. You are young, but don't let anyone treat you as if you are not important. Tadi, who am I? I'm only a child, but you are important in your family, okay? Be an example to show the believers. The believers ya, ingat, the believers. Catatannya itu the believers. How they should live. The believers itu adalah orang percaya. Jadi jadilah contoh bagi orang-orang percaya bagaimana mereka harus hidup. Tunjukkan pada mereka melalui perkataanmu, cara kamu hidup, dari kasihmu, dari imanmu, dan by your pure life. Jadi itu pure life artinya apa? Kalau di bahasa Indonesia itu kesucianmu.
Kesucian di sini, ya kalau di zaman dulu itu korban persembahan yang tak bercacat ya. Jadi itu misalnya domba, dia banyak lemaknya, tidak ada lecet luka dan lain-lain. Itu pure life. Tapi sekarang, yang lebih relate ke kalian, pelajar, aku akan bilang, pure life itu kalian tidak curang ketika ujian. Pure life itu ketika Putus ya koneksinya ya. Sebentar ya. sorry, hilang ya. Ya, itu sudah sering ya kalian dengar ya ayat ini. Dan menjadi muda dan menjadi anak di rumah tidak menghalangi kalian menjadi orang yang penting di rumah. Dan bahkan aku pernah ikut seorang pemimpin ya, leadership coach gitu. Dia bilang, ketika ada orang yang bisa memimpin ke atas, dalam arti dia seorang bawahan, tetapi dia bisa mempengaruhi, punya influence ke bosnya, itu adalah true leader gitu. Dan kalian juga orang percaya. Dan ini juga berlaku pada orang-orang percaya memang. Kalau tidak orang percaya, ya udah jelas lah gitu. Kan kalian orang percaya nih. Anggaplah orang tua kalian seperti orang tuaku yang dulu bukan orang yang percaya, ya itu sudah jelas banget. Sudah jelas banget. Ini ayat ini nggak usah kita bahas, ya kalian harus jadi contoh gitu. Tapi di sini ayat ini menjelaskan kepada orang percaya, dan ada berapa faktor nih? 1, 2, 3, 4, 5 faktor. Seingatku juga memang 5 faktor. Dengan perkataan, caramu hidup, atau kakaknya siapa ya yang bisa bacain bahasa Indonesianya biar lebih jelas bahasa Indonesianya? Bu Calvin mungkin. Satu Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, sorry. Faith di sini ternyata kesetiaan maksudnya di bahasa Indonesia. Dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Itu berat banget semua itu. Dan it's not an easy task. Next dulu, Bu. Nanti kita bahas lebih lengkapnya di kelompok kecil aja. Nah, kita udah tahu gitu tuh. Sekarang hubunganku sama orang tuaku kayak gini. Orang tuaku menyediakan aku ini semuanya. That's my privilege. Selain yang diberikan orang tuaku, kesempatan aku traveling dan lain-lain, itu aku udah punya. Aku juga dianugerahi Tuhan pemikiran. Aku pintar di kelas. Tapi kita cenderung terpaku ya pada hal-hal yang positif menjadi privilege. Tapi aku juga akan mengajak, aku pendek. Apa privilegeku sebagai orang pendek? Bang Ardi nih. Bang Ardi buta warna parsial. Red and green and red. Tapi levelnya mungkin nggak terlalu parah ya. Nah, aku itu buta warna parsial. Dan aku tuh punya skoliosis. Skoliosis itu kelainan tulang belakang yang bentuknya huruf S gitu. Jadi bahu ini naik sebelah gitu. Tetapi, aku bisa aja ya meratapi nasib, ya gue nggak sempurna banget, bla bla bla. Tapi, poinnya di sini adalah mencari tahu di hal-hal yang negatif pun, kita bisa mencari keistimewaan kita apa. Gitu. Ini mungkin klise banget ya, jadikan kelemahanmu jadi kekuatanmu, bla bla. Oke, itu udah banyak saran seperti itu. Tapi gimana caranya? Nah, that's next question. Nah, itulah kenapa aku ajak teman-teman untuk berpikir seperti ini. What can I offer my parents? Gitu. Yang paling sederhana yang bisa aku tawarkan, walaupun nanti kamu bisa share your story ya di kelompok kecil, itu ya masalah mengeluh kali ya. Sampai sekarang, aku udah umur 30 tahun, aku masih sering mengeluh sama orang tuaku.
Walaupun mengeluhnya pasti akan berbeda. Dan aku yakin sekali banyak hal yang kalian lakukan itu sebenarnya untuk diakui orang tua kalian. Maksudku banyak hal ini baik yang buruk. Yang baik misalnya kalian rajin banget belajar, terus ikut olimpiade, bla bla bla. Ya akhirnya itu kalian sebenarnya merasa stres juga. Walaupun itu hal baik, kalian merasa stres. Ya tetap aja ada kendalanya. Dan itu sebenarnya kalian lakukan untuk diakui orang tua kalian. Selain diakui orang tua, kalian juga ingin to be accepted gitu. Supaya diterima oleh lingkungan kalian, diterima teman-teman kalian. Kalian semua melakukan itu. Bahkan yang buruk sekalipun. Misalnya, waktu aku masih kecil, aku ikut-ikutan merokok supaya diakui oleh teman geng gitu. Ya anggaplah merokok menurut kalian adalah hal yang tidak baik. Menurut kalian itu hal yang baik nggak? Ya terserah, itu banyak perdebatannya. Aku nggak mau memberikan contoh-contoh seperti itu, karena itu semuanya bisa diperdebatkan gitu. Emang kenapa harus merokok? Ya, itu kan nambah pajak. Banyak sekali yang bisa kita bahas. Nah, dan semua yang kamu lakukan bisa aja hasilnya baik atau buruk. Misalnya tadi kamu rajin belajar, hasilnya tetap buruk, tetap nilainya buruk gitu. Dan oh ya, dan ini yang perlu dicatat di masa-masa ini. Dan Bang Ari juga mengalaminya. Banyak hal yang kita anggap berharga sekarang melalui pola pikir saya yang berumur 30 tahun dengan pengalaman hidup saya merasa misalnya sesuatu itu berharga segini gitu. Nah, kalian juga gitu. Dengan usia kalian 11 tahun, 12 tahun, 17 tahun, kalian merasa game PUBG apa ya? ML apapun itu sesuatu yang berharga, atau untuk cewek apa ya? Atau media sosial kan adalah sesuatu yang berharga. Nah, tapi ingat, orang tua kita hidup sudah lebih lama dari kita. Dan mereka tahu apa yang lebih berharga dari kita. Di situ sekarang banyak kita sering clash dengan orang tua. Apa yang kita anggap berharga sekarang, itu orang tua kita tahu, itu nggak berharga. Tapi karena pola pikir kita dan daya pikir kita hanya sampai segitu, apapun yang diucapkan orang tua kita anggap itu tidak berharga. Dan apa yang kita lakukan itu yang paling benar sekarang gitu. Nah, jadi itu untuk kedua pertanyaan ini. What can I offer my parents? Ya, jangan mengeluh, setidaknya itu dulu. How to make they believe in me? Itu nanti bisa kalian bahas, tapi tapi tentunya ada catatan seperti tadi. Apapun yang kamu lakukan untuk membuat mereka percaya, itu cenderung ada perbedaan antara kamu dan orang tua kamu, dan sesuatu itu berharga gitu. Bahkan apa yang Bang Adi lakukan sekarang mungkin banyak yang tidak berharga menurut orang tua Bang. Bahkan kalian juga melihat, ih Bang Adi itu ngapain sih? Dalam tanda kutip kayak are you out of your mind gitu. Masa itu aja nggak bisa dilihat sih kalau itu bukan hal yang berharga dilakukan. Nah, untuk karena itu juga kalian perlu komunitas ini gitu untuk saling bertukar pikiran supaya bisa melihat apa yang berharga. Nah, next Bu. Nah, ini. Yang tadi kan pertanyaan nomor 2. Bagaimana caranya membuat orang tuaku percaya padaku? Ini juga ada ayatnya. Lakukan terlebih dahulu. Apa yang ingin orang lakukan padamu, ya lakukan terlebih dahulu. Itu juga sangat general banget. Kita nggak akan bahas soal ayat ini. Mungkin kalian sudah tahu lebih dalam, sudah sering mempercayakannya di gereja atau di mana. Tetapi sekarang yang ingin aku ajak adalah seperti tadi ya, privilege-ku apa, dan aku punya orang tua apa, hubungan sama orang tua bagaimana. Nanti di endingnya di pertanyaan, karena waktu untuk aku menyampaikan materi sudah sangat terbatas, mungkin udah lebih juga kayaknya. Tapi ya inilah, ini sudah sangat klise. Aku bilang ini ayat ya, tapi aku berani bilang ini klise karena poinnya bukan pada ayatnya, poinnya adalah bagaimana melakukannya. Nah, aku kasih contoh ya. Aku dulu kuliah di Jakarta, dan pas pulang kampung itu aku kampungnya itu namanya Desa Suka di Tanah Karo. Itu di Kabupaten Karo di Sumatera Utara, Medan. Itu adalah daerah yang dingin banget. Nah, ketika aku terbang dari Jakarta ke Medan, ke Tanah Karo, aku punya dalam pikiranku, nanti di kampung enak banget nih, nanti mama bakal
bakal masakin air panas nih buat mandi, bla 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 bla. Pokoknya udah kepikiran banyak hal dilayanin oleh ibu gitu, oleh mama. Masakin lah, apalah apalah. Ternyata ibuku punya pemikiran yang sama. Ih, anakku pulang nih gitu. Aku kan udah kuliah, udah lebih dewasa lah. Ya nanti bisalah dia masak air, bikin sayur atau goreng ikan, bla bla bla. Kami punya harapan yang sama. Dan di situ aku lebih ngerti ayat ini. Apa yang aku harapkan ibuku lakukan padaku, ternyata dia juga punya itu dalam pikirannya. Ibuku juga berharap, nanti si Ardi pulang, semoga dia masakin air panas lah buat mandi aku tiap sore. Semoga dia bisalah diandalkan masak nasi, bla bla bla. Artinya, ibuku ingin kehadiranku justru mengurangi beban dia. Aku juga merasa seperti itu. Aku datang dari Jakarta, aku merantau, bla bla bla. Aku stres dengan hidup sendiri. Aku stres dengan ketidakmampuan menaklukkan ibu kota. Aku ingin relax dulu, lay back di rumah orang tuaku. Dan aku ingin dilayani di sana. Tapi ternyata tidak. Orang tuaku juga mengharapkan aku melayani di rumah. Oke, slide terakhir, Bu. Satu lagi. Nah, ini bahasannya nanti di kelompok kecil. Boleh di screenshot. Kalau malas nyatet, silakan di screenshot. Nanti dibahas di kelompok kecil. Nah, sekarang kita akan dibagi ke kelompok-kelompok kecil supaya bisa membahas tadi pertanyaan-pertanyaan tadi lebih intens. Mungkin secara teknis nanti Bu Jerry sudah tahu. Sebenarnya kita nggak harus kembali ke kelompok besar, tapi nanti kalau mau kembali ke kelompok besar, boleh juga. Itu nanti untuk Bu Jerry, Bu Calvin, dan Aldo yang bahas. Kalau nanti waktunya terlalu lama, is okay. Nah, sekarang kita bagi kelompoknya aja, Bu. Terima kasih semuanya sampai di sini dulu. Nanti kita bahas lagi lanjutannya setelah dari kelompok-kelompok kecil. Oke, thank you banget Aldo. Ya. Untuk deliverables-nya. Oke, adik-adik kita mau dibagi ke kelompok kecil, ntar pakai Zoom breakout room. Ntar kelompoknya sudah dibagi sama Bang Jerry. Ntar gini teman-teman, aku pengennya karena kita dibagi ke kelompok kecil, semua semoga bisa terbuka ya tentang kayak ceritain aja hal-hal, ntar ada kakak pembimbingnya, ceritain aja hal-hal apa sih privilege yang ada di kamu gitu. Misalnya apa privilege yang ada di kamu, orang tua kamu kayak gimana, dan apa yang udah kamu lakuin untuk orang tua kamu. Dan yang tadi pertanyaannya sudah ada, kakak-kakaknya juga udah pegang guidance-nya. Boleh Bang Jerry, silakan untuk teknis pembagian kelompoknya Bang Jerry.